Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Nur Karisa, NIM H1 Channel 19049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum hidrogeologi acara 5, yaitu pumping test. Nah, di sini ada 4 output. Yang pertama tujuan praktikum, yang kedua hasil praktikum dan pembahasan, yang ketiga kesimpulan, dan yang keempat daftar pustaka. Nah, yang pertama itu tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum acara 5 pumping test adalah sebagai berikut. Yang pertama, praktikum dapat mengidentifikasi nilai jenis aquifer yang diperoleh dari nilai storativitas. Yang kedua, praktikum dapat mengetahui komponen untuk mencari nilai transmisivitas pada metode Jacob. Yang ketiga, praktikum dapat mengetahui perbedaan konstan retest dan recovery test. Lalu selanjutnya ada hasil praktikum dan pembahasan. Yang pertama, metode TEIS. Di sini soalnya yaitu sebuah sumur pompa menembus aquifer tertekan dan dipompa dengan debit konstan Q, yaitu nilai sekian M kubik per hari selama waktu pemompaan pada sebuah sumur pengamatan yang berjarak R sama dengan 57,89. Dari sumur pompa diamati penurunan muka airnya yang disajikan tabel yang di samping. Hitung nilai transmisivitas atau T dan koefisien tampungan atau S dari aquifer tersebut dengan metode TEIS. Nah, di sini saya sudah melakukan analisis kurva penurunan muka air tanah menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini dapat diketahui WU-nya sama dengan 4, 1/U-nya sama dengan 100. Karena di sini yang bagian yang bulat yang berwarna merah yaitu match point. Di sini diketahui match point-nya 4 di sini dan WU-nya 4, maaf, dan di sini 1/U-nya 100. Ditarik garis. Lalu lanjut. Nah, di sini untuk mengetahui S dan T0 atau waktu awal dapat diketahui dengan menggunakan kurva baku TEIS. Nah, kita menyesuaikan dengan garis lengkungnya. Nah, di sini dapat diketahui titik awalnya atau S1 sama dengan 6, lalu S2-nya atau titik akhirnya yaitu 10, dan dapat diketahui S atau delta S-nya sama dengan 4. Nah, untuk T0-nya di sini titik awalnya menggunakan kurva yang dibuat di Microsoft Excel. Di sini diketahui adalah 8. Nah, karena masih menggunakan satuannya second dan diubah menjadi hari. Lalu 8 dibagi 86.400 sama dengan 9,259. Next. Nah, berdasarkan hasil analisis kurva yang telah dibuat sebelumnya, diketahui Q sama dengan 1026,32 M kubik, R sama dengan 57,89 M, WU-nya sama dengan 4, 1/U-nya sama dengan 100, S sama dengan 4, T-nya 9,259 per hari. Lalu, yang ditanyakan nilai transmisivitas dan koefisien tampungan dari aquifer tersebut. Lalu saya jawab dengan menggunakan rumus T sama dengan Q kali WU per 4 PS. Nah, dapat diketahui hasil sebagai berikut. Lalu diketahui T sama dengan 81,713. Lanjut untuk mencari nilai storativitas menggunakan rumus 4 kali T besar dikali T kecil dibagi R kuadrat kali 1/U. Diketahui sebagai berikut dan didapati hasil S-nya 0,0090
297998. Nah, dapat diketahui nilai S ini tergolong ke dalam akuifer bocor dan diklasifikasikan dalam klasifikasi berikut seperti itu. Next ke metode Jacob. Nah, soalnya yaitu sebuah sumur pompa menembus akuifer tekan dan dipompa dengan debit konstan Q. Nanti diketahui pada next selanjutnya. Lalu yang ditanyakan hitung nilai transmisivitas S dan konduktivitas hidrolik jika diketahui tebal akuifer sama dengan 15 M. Dari sini saya sudah membuat kurva penurunan air tanahnya dan diketahui T0-nya sama dengan 0,1 di sini dan delta S-nya 0,9 kurangi 0,6 sama dengan 0,3. Dapat angka 0,9 diketahui dari titik ini dan 0,6 diketahui dari titik ini karena interval dari 10 sampai 100. Dan titik-titik warna biru merupakan data penurunan muka air tanah, garis warna oranye merupakan garis trendline. Lalu berdasarkan hasil analisis kurva yang telah dibuat, diketahui Q sama dengan 1081,16, R sama dengan 56,89, delta S sama dengan 0,3, T0 sama dengan 0,1. Yang ditanyakan yaitu nilai transmisivitas, koefisien tampungan atau S, dan nilai konduktivitas hidrolis jika diketahui tebal akuifer tekan adalah 15 M. Lalu dijawab menggunakan rumus T sama dengan 2,3 dikali Q atau debit konstan dibagi 4 Pi delta S dan diketahui hasil sebagai berikut. T-nya atau transmisivitasnya sama dengan 655,166. Lalu selanjutnya mencari nilai S dengan menggunakan rumus 2,25 kali T besar dikali T0 per R kuadrat. Diketahui hasil sebagai berikut. S-nya 0,045547 dan tergolong ke dalam akuifer bocor. Lalu mencari nilai konduktivitas dengan menggunakan rumus T per D. T-nya 655,166 dan D-nya yang diketahui pada soal sama dengan 15 dan didapati hasil 43,6777. Untuk hasil dan pembahasan sudah selesai, lalu lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan pada praktikum acara 5 pumping test adalah sebagai berikut. Yang pertama, praktikan dapat mengidentifikasi nilai jenis akuifer yang diperoleh dari nilai storativitas. Nah, jika S sama dengan 0,01 sampai 0,00001 itu merupakan akuifer tertekan. Namun jika yang didapati S sama dengan 0,1 sampai 0,3 merupakan akuifer bebas. Dan jika S sama dengan 0,001 merupakan akuifer bocor. Yang kedua, perhatikan dapat mengetahui komponen untuk mencari nilai transmisivitas antara lain yaitu debit konstan atau Q dan interval selisih waktu awal dan akhir atau delta S. Yang ketiga, perhatikan dapat mengetahui perbedaan konstan rate test dan recovery test. Jika pada konstan rate test merupakan pengukuran parameter arahnya horizontal dan diperlukan beberapa sumber pengamat di sekitar sumber uji. Namun jika pada recovery test merupakan uji pemulihan kedudukan muka air tanah setelah dipompa sampai sebelum dipompa. Next ke daftar pustaka, saya melakukan analisis dan mengerjakan azar 5 berdasarkan referensi sebagai berikut. Baik, telah selesai penjelasan saya untuk melaksanakan tugas acara 5 praktikum hidrogeologi. Terima kasih, jika ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.